Kadang kesalahan masa lalu terus diungkit bukan oleh kita, tapi oleh mereka yang tak pernah benar-benar tahu perubahan kita. Pernahkah kamu merasa terus dihantui oleh kesalahan masa lalu? Bukan karena kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, tapi karena orang lain yang tak berhenti mengungkitnya, mengulang-ulang cerita luka dan memaksamu membuka kembali. Tapi stoikisme mengajarkan apa yang dikatakan orang bukan urusan kita. Yang bisa kita kendalikan hanya satu hal, respon kita. Masa lalu sudah berlalu. Ia hanya hidup jika kita memeliharanya dalam pikiran. Hari ini kita akan belajar bagaimana lepas dari penghakiman orang lain dan berdamai dengan masa lalu lewat lensa para filsuf Stoik. Manusia adalah makhluk yang mengingat, tapi tak semua ingatan membawa kedamaian. Banyak dari kita menyimpan kesalahan orang lain, seperti koleksi batu tajam yang kita genggam terlalu lama. Saat orang lain mengungkit kesalahanmu, seringkali itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka yang belum bisa berdamai dengan versimu yang telah berubah. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Artinya, bukan kata-kata orang yang menyakitimu, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Dalam stoikisme, kita belajar membedakan antara dua hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini orang lain tidak bisa kita kendalikan. Respon kita sepenuhnya dalam kuasa kita. Marcus Aurelius menulis dalam Meditation, masa lalu tak bisa disentuh kembali. Masa lalu tak bisa disentuh kembali. Yang ada hanyalah saat ini. Kamu pernah salah, kita semua pernah salah. Tapi itu bukan identitasmu, itu adalah pelajaran. Masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Dan jika kamu sudah belajar, kamu tidak punya kewajiban untuk terus meminta maaf atas versi dirimu yang sudah kamu tinggalkan. Jawaban Stoik sangat jelas. Jangan ikut tenggelam. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi bentuk tertinggi dari kekuatan. Kamu bisa berkata dalam hati, aku tidak lagi hidup di masa itu, dan kamu tidak berhak menahanku di sana. Dan jika mereka tetap berbicara, biarkan. Itu adalah refleksi mereka, bukan cerminanmu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa membalas kritik dengan pembuktian, tapi dengan kebajikan. Jangan sibuk menjelaskan siapa dirimu sekarang. Tunjukkan saja lewat tindakan. Bersikap sabar, berbicara jujur, menjaga diri dari kemarahan. Itulah cara Stoik menghadapi masa lalu dengan tindakan hari ini, bukan penyesalan berkepanjangan. Ketika orang lain terus mengungkit kesalahan masa lalu kita, stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu tidak lagi nyata. Masa lalu telah berlalu dan tidak bisa disentuh kembali. Marcus Aurelius. Masa lalu adalah bayangan. Ia hanya hidup jika kamu memberinya tempat dalam pikiranmu. Kesalahan di masa lalu adalah guru, bukan penjara. Orang lain boleh mengungkitnya, tapi kamu tidak wajib mengikat dirimu kembali kepadanya. Stoik bukan berarti dingin. Jika ada yang mengungkit masa lalu, tarik napas, amati perasaanmu. Ucapkan dalam hati,
Ini tidak dalam kendaliku. Jangan membalas dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Jika orang mengungkit kesalahanmu, lihat itu sebagai latihan kesabaran. Marcus Aurelius berkata, cara terbaik untuk membalas kritik adalah dengan tidak menyerupai mereka yang mengkritik. Tindakanmu hari ini lebih kuat dari opini siapapun. Terus hidup dengan kebajikan, itulah cara stoik membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Gunakan setiap hinaan atau ungkapan sebagai latihan batin. Hari ini, kamu mungkin masih mendengar suara-suara itu, pengingat akan kesalahan yang pernah kamu buat. Tapi ingat, suara terpenting adalah suara dari dalam dirimu sendiri. Dan suara itu bisa berkata, aku pernah salah, tapi aku memilih untuk tumbuh. Aku bukan kesalahanku. Aku adalah hasil dari semua pelajaran yang telah kuambil. Dalam keheningan dan kesadaran, kamu bisa berjalan meninggalkan bayangan, menuju cahaya. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka, tapi untuk berdamai dengan dirimu sendiri.